Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan catatan hati yang ingin disampaikan ke kamu dengan segera. Teman-teman, di topik bacaan kali ini, kita akan cuba mengupas pesan penting apakah yang ingin segera disampaikan oleh seseorang yang kamu cintai ke diri kamu detik ini. Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa jana reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan cari tahu ya, siapakah orang ini yang ingin mengirimkan pesan ini dengan segera ke kamu. Siapakah dia yang ingin menghantar pesan segera ke kamu detik ini? Siapakah dia, seseorang yang ingin mengirimkan pesan ini dengan segera ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, kartu Death ya, sebagai kartu pembukaan ke pembacaan kali ini ya. Terdapat perubahan di energi hubungan kalian dan sesuatu yang sudah berlalu. Nah, orang ini mungkin orang masa lalu kamu, tetapi seseorang yang masih kamu kenangkan di hati kamu. Kini orang ini seperti sudah meninggalkan ya hubungan ini, sudah lama pergi meninggalkan kamu, ataupun hubungan kalian sudah putus. Dan saya merasakan seperti kalian masing-masing ya, dia menjalankan hidupnya, kamu menjalankan hidup kamu. Nah, berlandaskan kartu dan gambar ini ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah pergi jauh. Sama ada di luar pulau, di luar kota ataupun di luar negara. Seseorang yang sudah berangkat pergi. Tetapi entah mengapa ya, sambil memegang kartu ini ya, saya merasakan di hati saya detik ini ya, kamu masih lagi mengenang orang ini. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mengirimkan pesan ini dengan segera ke kamu. Kartu kedua teman-teman, Ace of Cups. Seseorang yang masih lagi menyimpan perasaan terhadap diri kamu. Nah, beberapa di antara kamu ya yang sudah mulai move on daripada koneksi hubungan lalu, kini kamu seperti, saya tidak tahu teman-teman ya, apakah kamu sedang menjalankan hubungan yang baru ya dengan orang ini. Apakah dia orang baru yang baru hadir daripada hidup kamu? Mungkin dia juga berakhir dengan seseorang yang lain, kamu juga berakhir dengan seseorang yang lain, dan ini mungkin merupakan cinta baru. Ataupun perasaan yang baru kamu rasakan, sama ada dengan orang baru ataupun orang lama. Saya tidak tahu ya, tetapi bersebelahan dengan Death, my stronger feeling ya, mengindikasikan kamu masih merasakan emosi ini dengan orang lama. Okey guys, kita akan teruskan. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mengirimkan pesan kepada kamu dengan segera. Page of Pentacles. Dia merupakan seseorang yang mempunyai determinasi, seseorang yang pandai melihatkan kepada sebuah peluang ya, dan masih ada keinginan untuk mencari jalan itu. Orangnya pekerja keras teman-teman ya. Orang ini sangat ingin berjaya dan orangnya cukup rajin. Orang ini berpenampilan cukup rapi dan cukup menarik hati walaupun dia menggunakan ya pakaian-pakaian yang sederhana, tetapi orangnya rajin. Beberapa di antara kamu atau sebahagian kecil daripada kamu berdilin dengan seseorang yang sama ada sepantaran dengan usia kamu ataupun jauh lebih muda. Orang ini sangat berhati-hati dari segi tindakannya, dari segi perasaannya kepada kamu. Ada sesuatu yang membuatkan dia agak berhati-hati ya ketika mendekati kamu atau merasakan apa yang dia rasakan untuk kamu. Ace of Pentacles. Nah, sekali lagi ya, kamu mendapat dua aces yang mengindikasikan sesuatu yang baru secara nyata. Di sini teman-teman, orang ini sangat pandai ataupun sangat bijak mengelolakan kondisi keuangannya.
Orangnya pandai menghasilkan uang. Beberapa di antara dia di sini saya menarik energi seseorang yang sama ada cukup mapan ataupun memang tidak ada masalah ya. Sama ada sederhana dan tidak ada masalah mengenai keuangan. Dan dia sangat memfokuskan ke arah keuangan ini, money oriented, bagaimana menghasilkan uang, bagaimanakah mendapatkan kesempatan itu, bagaimanakah untuk menambahkan pendapatan ya. Orang ini orangnya realistik ya, orang yang sangat realistik dan memerlukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang boleh dilihat. Orang ini penuh dengan perencanaan yang baik, perencanaan yang akan mendatangkan hasil bagi dirinya. Saya merasakan orang ini sangat tertarik dengan kamu secara fizikal dan dia memang seperti masih menyimpannya perasaan itu. Kita akan lihatkan lagi. Sekali lagi teman-teman ya, mungkin beberapa di antara kamu yang sudah beredar daripada energi hubungan lalu, ini mungkin hubungan yang baru. Tidak semua ya. The High Priestess. Nah, dengan kehadiran kartu ini lagi sekali teman-teman ya, mengindikasikan pelbagai jenis hubungan dan juga seseorang yang sangat tertutup. Orangnya misterius, sukar ditebak, tetapi sangat memendam rasa, having a very deep feeling and connection dengan kamu. Perasaan itu begitu besar. Beberapa daripada dia ini seperti malu-malu mahu, tetapi lebih cenderung bertindak dengan cara yang tidak banyak ngomongnya. Ya, lebih cara kepada memerhati, menggunakan intuisi, orangnya memikir, merenung dan sangat bersabar terhadap hubungan ini. Nah, di sini saya menangkap seseorang yang sangat knowledgeable, orangnya berilmu pengetahuan. Beberapa di antara dia mungkin sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Orang ini banyak menyembunyikan rahasia, banyak yang dia tutupin daripada kamu yang tidak kamu ketahui. Dia mungkin jelas ya, kondisi keuangan kamu, bagaimanakah posisi kamu, status kamu, tetapi banyak yang tidak kamu ketahui daripada dia. Masih ada perkara yang dia tutupin daripada kamu. Nah, kalian sesuaikan sendiri ya, kondisi hubungan kalian ini seperti apa ya. Tetapi dia orangnya penyabar dan a very observant person, sangat memerhati. Wow, 3 aces teman-teman, Ace of Sword ya. Kamu mendapat 3 aces yang sangat kuat mengindikasikan ini mungkin hubungan baru ya, tindakan baru, ide-ide baru seperti itu. Orang ini orang yang bijak, orang yang inginkan kejelasan. Saya menangkap orang ini seperti tidak suka berpura-pura dan mempunyai pemikiran yang tajam. Beberapa di antara dia ini mempunyai banyak persamaan ya dengan kalian, mempunyai konsep pemikiran yang sama atau serupa dan banyak persamaannya dari cara berfikir dan sebagainya. Seperti itu ya. Orangnya bijak teman-teman. Orangnya sangat-sangat bijak dan orangnya pemikir. Pandai mencari solusi, pandai merencanakan sesuatu. Dan beberapa di antara dia ini ketika ngomong itu sangat secara langsung ya, very direct dan ada kalanya mungkin ya ada kata-kata yang sedikit tajam kerana orang ini suka berterus terang ya. Dia tidak akan memfilter kata-katanya, apa yang masuk ke dalam benaknya itu yang akan dia katakan. Seperti itu ya. Dan dia juga merupakan seseorang yang diandalkan di keluarganya untuk mengambil keputusan. Orang yang perlu mengambil keputusan, balik-balik dia. Tidak ada orang lain yang akan diandalkan untuk memutuskan sesuatu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Mengapakah dia perlu mengirimkan pesan ini ke kamu dengan segera? Soalannya, mengapakah dia perlu mengirimkan pesan ini ke kamu dengan segera? Mengapakah ada sense of urgency ya? Seperti perlu terburu-buru menghantar message ini ke kamu dengan segera. Kita cuba lihatkan. Tidak kira lah ya, sama ada kalian sedikit komunikasi, tidak berkomunikasi, apapun itu. Terlepas daripada kondisi hubungan kalian. 9 of Pentacles. Saya merasakan seperti... Saya tidak tahu teman-teman ya, saya menangkap energi yang kebalikan. Sepertinya seperti... Dia merasakan kamu sudah terlalu mandiri. Ya, kamu terlalu seperti tidak memerlukan dia. Terlalu banyak ruang yang diberikan dan kamu orang yang ingin bersendirian, you are very independent. Dia menangkap energi seperti yang saya tarik dari pihak dia ya. Dia perlu menghantar message ini dengan segera untuk mengingatkan kamu bahawa dia masih di sini untuk kamu. Walaupun kalian sudah kelihatan seperti masing-masing ya, melakukan kerja masing-masing. Kamu fokuskan kamu, dia fokuskan dia. Dan saya menangkap seperti sesuatu yang ada kaitan juga dengan keuangan.
Saya tidak tahu teman-teman ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang perlu dia bincangkan dengan kamu. Di sini kenyamanan itu sudah terlalu banyak diberikan, ruang kebebasan kepada satu sama lain sudah banyak diberikan, seperti kalian ini jarang ketemu ya, mungkin akhir-akhir ini jarang berkomunikasi, maka membuatkan dia merasakan wow, seperti ditinggalkan. Seperti kamu ini terlalu mandiri, terlalu mengejar cita-cita kamu dan kamu membiarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Nah, ketika pada awalnya ya, mungkin dia enjoy ini. Ada masa untuk dirinya, kawan-kawannya, melakukan apa yang dia inginkan, mengejar impiannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, it's becoming an issue. Seperti tidak ada komunikasi, tidak berkabar ya. Seolah-olah kalian ini entah apa yang terjadi. Menurut si dia ya, walaupun mengejar sebuah kejayaan, pasti masih akan ada keep in touch ya, berhubungan di antara satu sama lain. Saya tidak tahu teman-teman, beberapa di antara dia sepertinya ingin memberikan kamu sesuatu ya. Maka ada pesan-pesan penting yang ingin dia kirimkan kepada kamu dengan segera. Kita akan lihatkan dengan lebih jauh nanti ya. Tetapi saya lebih menangkap energi seseorang yang sudah merasakan terlalu banyak waktu, terlalu banyak ruang yang kamu berikan untuk dia, untuk bersendirian. Sehingga kebebasan itu ya, sesuatu yang sudah dia tidak inginkan, terlalu merasakan kesendirian, dan orang yang ingin dia habiskan waktu bersama adalah kamu. Kini kita lihatkan pula teman-teman dari pihak kamu pula ya. Seperti apakah emosi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu sedang menantikan pesan segera ini daripada si dia? Atau kamu mungkin menantikan sebuah kabar? Apakah energi kamu seperti itu ya? Kita akan lihatkan seperti apakah emosi kamu ke dia detik ini. Apakah kamu sedang menantikan pesan atau kabar dari dirinya? Nine of Cups. Di sini saya tidak merasakan itu ya dari kartu ini ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian ini berjarak jauh, long distance relationship, tetapi kamu baik-baik sahaja ya. Seperti ada kesenangan yang kamu rasakan di hati. Kamu cukup percaya bahawa sooner or later orang ini pasti akan berkabar ya. Maka kamu seperti sangat memfokuskan kepada diri kamu, kenyamanan diri kamu ya. Kamu seperti you're happy at the moment ya. Kamu sangat berpuas hati dengan kondisi sekarang. Kerana saya tidak tahu ya, mungkin beberapa di antara kamu ini mungkin orang masa lalu kamu. Maka kebebasan itu sudah diberikan. Mungkin kamu sudah lama bersendirian, maka kamu terbiasa dengan kondisi seperti ini. Tidak banyak yang kamu harapkan ya, tetapi di sini kamu berhati-hati ketika kamu menghadirkan orang baru di dalam hidup kamu. Saya tidak tahu sama ada kamu menutup diri untuk tidak bercinta lagi, atau kamu rasa biarlah begini ya, kamu baik-baik saja. Mungkin luangkan waktu dengan keluarga, anak-anak ya, jika ada anak-anak, dan kamu seperti I'm okay, I'm fine, begitu ya. Dan kamu menjalankan hidup kamu seperti biasa. It's okay guys, kita akan tarik energi ini dengan lebih tepat nanti ya. Okey, kita cuba lihatkan bottom of the deck-nya. Stress, responsibility, burden. Wow, detik ini teman-teman ya, seseorang yang ingin menyampaikannya ataupun mengirimkan pesan segera ini kepada kamu ya, seperti sangat dibebani dengan posisinya ya. Tidak tahu apa yang membebankan atau memberatkan hatinya, atau mungkin ya dia ini banyak tanggungjawab ya. Dan saya merasakan jikalau dia tidak sampaikan pesan ini kepada kamu, ini sangat membebankan hatinya. Dan dia perlu melaksanakan, merealisasikan pesan ini agar pesan ini benar-benar sampai kepada kamu. Orang ini mungkin ya menjadi tulang punggung keluarga atau diandalkan ya, sama ada oleh keluarga, orang tua ataupun pasangannya. Yang pasti, seseorang yang pergi meninggalkan koneksi ini merasakan hubungan ini cukup berat bebannya. Ya, mungkin juga ada beberapa di antara kamu yang ketika menjalankan hubungan ini dengan si dia, menutup hubungan ini. Seperti hubungan yang tertutup, seperti itu ya. Sorry guys, I'm very short breath ya. And when I get excited untuk menjelaskan, saya pasti akan seperti tidak boleh bernafas. Okay guys, we'll see ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Mungkin saya akan gunakan kartu yang sama dan kita akan lihatkan mengapakah dia perlu mengirimkan pesan ini ke kamu dengan segera. Mengapakah ada keinginan untuk mengirimkan pesan ini kepada kamu dengan segera?
Mengapakah wujud keinginan untuk suddenly, secara tiba-tiba, ingin mengirimkan pesan ini ke kamu dengan secepat mungkin, dengan segera? Nine of Wands. Kerana dia sudah lama menahan kata-kata di hatinya ini. Sesuatu yang ingin dia sampaikan itu sudah lama seperti tidak dapat menghubungi kamu, tidak dapat berkomunikasi dengan kamu, mungkin kerana kalian menjaga jarak ataupun sangat berjauhan dengan satu sama lain, atau kondisi lain sudah lama mendiamkan hubungan ini, tidak lagi berkomunikasi. Dan dia sudah tidak dapat bertahan lagi, sudah pusing sendiri teman-teman, dan merasakan apa salahnya jikalau mengabari kamu mengabari kamu dengan menghantar pesan ini. Sebab-sebab yang lain teman-teman, saya menangkap orang ini walaupun hubungan ini sudah lama dijalankan atau didiamkan, dia seperti masih mengharapkan kamu. Dia tahu kamu ni orangnya baik, tidak kiralah berapa lamakah kalian berjarak, dia merasakan kamu ini baik, sentiasa akan ada harapan dimaafkan dan kamu pasti akan mendengarkannya. Orang ini teman-teman selama tidak berkomunikasi atau bertemu dengan kamu, dia sering mendoakan akan adanya jalan, agar adanya jalan dan kesempatan atau harapan untuk kalian terhubung kembali. Tetapi dia cuma berada di posisi yang seperti bertahan. Nah, di sini teman-teman ketika kartu The Star ini muncul, saya menyarankan detik ini sementara sambil kamu melihatkan kepada video ini apa kata kamu pejamkan mata and make a wish. Buat sebuah permintaan yang apa sahaja berkenaan dengan orang tua kamu, diri kamu, orang yang kamu cintai, anak-anak kamu, masa depan kamu. Kerana kehadiran star ini menunjukkan making a wish. Dan tiba-tiba saya tergerak untuk beritahu kamu pejamkan mata. Maybe kamu boleh pause video ini, pejamkan mata and make a wish. Kerana ini akan membantu saya mendapatkan pesan-pesan yang ingin dia kirimkan ke kamu dengan segera. Make a wish now. Saya akan bagi beberapa detik atau kamu mungkin boleh pause video ini. Okay guys, saya harap kamu sudah buat sebuah permintaan It's like a birthday wish. Ketika keluarnya the star saya tidak tahu teman-teman, tiba-tiba tertarik energi yang seperti ini dengan bantuan kamu making a wish. Ini mungkin dapat membantu saya menyerap pesanan yang ingin dia kirimkan segera kepada kamu. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang cukup terkenal, seseorang yang bereputasi. Mungkin seorang artis, selebriti, pelakon ataupun politician orang yang dikenali oleh orang banyak. Dan dia seperti ini disebabkan oleh reputasi yang sebegini banyak yang perlu dia tahan daripada kamu. Mungkin tidak dapat melanjutkan hubungan dan sebagainya. Orang yang berkedudukan seperti itu Kita akan lihatkan lagi mengapakah dia perlu mengirimkan pesan ini dengan segera ke kamu. The Magician, kerana ada sesuatu yang baru yang ingin dia lakukan, berlandaskan pesan segera yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ada sesuatu baru yang ingin dia wujudkan. Dengan menghantar pesan ini dengan harapan mungkin kalian akan terbuka kembali sebuah komunikasi. Yang pasti ada sebuah tindakan baru yang ingin dia lakukan segera yang akan memberikan harapan kepada hubungan ini. Kerana dia sudah lama pusing sendiri teman-teman, tidak dapat bertahan lagi seperti ini maka dia mengharapkan agar pesan ini dapat dihantar dengan segera bagi dia mewujudkan sesuatu yang baru seperti harapan, gerakan, aksi di hubungan ini yang mungkin akan diawali dengan sebuah communication. Kita lihat lagi Three of Cups teman-teman. Pesan segera ini perlu dihantar dengan cepat kerana dia ingin bertemu dengan kamu. Dia sudah tidak sabar untuk mewujudkan pertemuan dengan kamu. Nah, di sini kalian jikalau berdiri dengan seseorang apa saja, mungkin tidak pernah ketemu sama ada dekat ataupun jauh, wujud keinginan di hatinya untuk benar-benar merealisasikan ini. Maka dia perlu menghantar pesan ini dengan segera agar pertemuan di antara kalian ini dapat diwujudkan segera juga. Seperti itu Beberapa di antara dia ingin rekonsiliasi
untuk memperbaiki hubungan ini. Ada sesuatu yang perlu dijelaskan, seperti juga sedikit energi untuk meminta maaf ya, yang saya tarik di sini ya. The Fool, teman-teman. Orang ini ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Ingin membuka awalan baru dengan kamu, dengan membuka chapter baru. Tidak mahu lagi mengungkit hal-hal yang dulu. Dia mungkin akan datang dan menjelaskan kondisi ini dengan baik. Maka perlu bertemu dengan kamu secara langsung. Walaupun dia sedar ya, dia sedar. Perjalanan ini untuk bertemu dengan kamu ini sedikit risky. Saya tidak tahu apakah risikonya, apakah risiko dari segi dia perlu menghabiskan uang, ya, I don't know guys. Sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, atau mungkin perlu datang memulangkan uang, sesuatu yang ada kaitan dengan uang. Saya tidak tahu teman-teman ya. Tetapi di sini yang pasti ya, mengapakah dia perlu menghantar message ataupun pesan ini dengan segera? Kerana dia benar-benar sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kamu dan membuka lembaran baru. Kerana orang ini ya, dari awal hubungan sehinggalah detik ini, dia memang cukup nyaman dengan kamu. Dan saya juga menarik energi beberapa di antara dia ya, pernah bersentuhan fisik dengan kamu. Ini bukan energi semua orang teman-teman. Kamu dengarkan apa yang resonate sahaja. Yang tidak resonate diketepikan ya. Dia ingin mengambil risiko untuk datang kepada kamu kerana kamu ini sangat penting di matanya. Ada sesuatu yang dia pendamkan dan ingin dia utarakan. Rahasia yang sudah lama dia tutupin dari kamu. Di sini ada Ten of Swords. Mengapakah dia perlu menghantar message ini dengan segera? Kerana beberapa di antara kamu sudah mematikan komunikasi. Maka tidak ada cara lain. Maka dia perlu menghantar message ini dengan segera. Kerana kamu sudah memblokir, tidak berkomunikasi or refuse. Walaupun pintu itu terbuka, kamu tidak mahu berkomunikasi dengan dirinya. Begitu ya. Dan saya merasakan dia begitu kelelahan ya. Ada energi putus asa, merasakan dikhianati, dan dia perlu menghantar message ini ke kamu dengan segera. Apakah sebabnya lagi? Two of Wands. Kerana ini merupakan pilihan. Dan dia memilih untuk tidak tinggal di zona nyamannya dan bertindak untuk memutuskan dengan menghantar message ini kepada kamu. Dia tidak mahu lagi terus-terusan berada di zona yang nyaman, kerana terus-terusan berada di zona yang nyaman tidak memberikan dia sebarang kemajuan. Seperti itu. Maka dia perlu bertindak untuk datang mencari kamu. Bottom of the deck di sini, bukan saja mencari ya, juga menghantar pesan ini dengan segera sebelum kalian bertemu. Page of Swords. Wow. Orang ini benar-benar kepo teman-teman ya. Benar-benar penasaran detik ini dan ingin melawan arus. Ada beberapa perkara yang dia bertindak secara spontan. Tidak mahu lagi berfikir panjang. Dan ini berlandaskan semangatnya, kegairahannya kepada kamu. Dan dia setelah banyak ya merefleksi diri, dia seperti tidak dapat berehat. Ya, tidak dapat bertenang, tidak dapat calm down, tidak dapat berehat dengan baik kerana sering memikirkan kamu. Beberapa di antara dia ya akan berlayar ya dari jauh untuk datang bertemu dengan kamu. Sama ada menggunakan kapal, menggunakan pesawat, tetapi sebelum ini direalisasikan, dia perlu menghantar pesan ini ke kamu dengan segera. Sudah tidak tahan lagi. Wujud banyak keraguan, penasaran di hatinya dia tentang kamu. Beberapa di antara dia, saya tidak tahu mengapa ya, merasakan ada sesuatu perkara yang berlaku secara tidak adil untuk dirinya. Dan dia juga merasakan ya, kalian ini sering bertengkar berlandaskan perkara-perkara kecil. Maka ini boleh diselesaikan. Something like that ya. Dan ada sesuatu yang sudah lama tertunda. Nah, ini perlu disegerakan. Untuk diperbaiki, diperbetulkan sesuatu yang sudah lama ditunda-tunda di antara kalian berdua. Sama ada berkomunikasi, salah faham yang tidak diselesaikan, hutang yang tidak dilangsaikan, something like that ya. Maka dia akan berlandaskan penasaran ini, dia sedar, dia perlu ya, tidak boleh lagi menunda-nunda dan perlu cepat menghantar pesan ini kepada kamu dengan segera. Okey guys, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, sepertinya adalah Scorpio, Cancer, Aquarius, Gemini, Gemini ya. Aquarius hadir 2 kali from the Star and the Fool.
maka Aquarius mendominasi bacaan ini ya. Aquarius, Gemini, Scorpio, Cancer, iaitu yang paling kuat teman-teman ya, dan juga didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Aquarius lebih mendominasi dengan Gemini. Aries, Leo, Sagittarius, saya lebih melihatkan ke arah Aries. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer dan Scorpio. Begitu ya. Okey guys, ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan kali ini. Kita akan lihatkan. Nah, kini kita akan mengupas teman-teman ya. Pesan segera apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Pesan segera apakah yang ingin dia sampaikan dengan segera ke kamu detik ini? Pesan segera apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu dengan segera detik ini? Maaf teman-temannya, ada bunyi bising ya, sedikit bunyi bising di luar. Creativity. Teman-teman, saya menangkap ya daripada gambar ini ya, ada sesuatu yang ingin dia wujudkan ya. Mungkin meluangkan waktu dengan kamu secara langsung, ketemu kamu buat pertama kalinya dan ingin membawa kamu ke sebuah tempat yang indah. Hanya kalian berdua. Dan dia sedar dia perlu merealisasikan ini dengan kamu. Kerana dia sudah pusing sendiri dan tidak tahan lagi ya untuk bertahan seperti ini tanpa sebarang pertemuan, waktu yang diluangkan dengan kamu. Dia ingin merealisasikan ini. Kita cuba lihat lagi ya. Di sini ada self-respect. Kamu tahu teman-teman, orang ini mencari jalan pulang ke rumah. Dan dia merasakan dengan ketemu kamu, dia seolah-olah diberikan pencerahan itu dan menemukan jalan pulang ke rumah. Kenyamanan yang benar-benar dia rasakan itu adalah kamu. Nah, ini pesan yang cukup penting untuk dia beritahu kamu, tetapi sukar untuk disampaikan kerana kalian berjauhan. Ataupun ada salah satu daripada kamu ya, sama ada kamu mereject dia atau dia mereject kamu. Maka pesan ini perlu segera disampaikan. Teman-teman, begini ya, saya tidak tahu ya, walaupun ada perkataan self-respect, saya menangkap jikalau ini merupakan sebuah penantian yang cukup panjang. I don't know ya, mungkin mantan isteri, suami yang entah ke mana hilangnya ya, mungkin tidak menafkahi kamu. Pesan yang dia hantar teman-teman ya, saya percaya dia akan pulang ke rumah. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Ini pembacaan umum ya. Sebab saya menangkap sedikit energi itu ya. Seolah-olah akan terwujud sebuah harapan kembali untuk kalian. Setelah sekian lama ya. The Divine Feminine. Di sini ada seseorang atau kamu ya, berdiri dengan si dia atau dia yang berdivine feminine di sini. Tidak tahulah teman-teman ya. Mungkin ya zodiak kalian berdua ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Saya lebih menangkap ke arah seseorang yang benar-benar memfokuskan ke arah kamu sekarang. Ada kabar berita yang ingin dia sampaikan. Kamu lihat ya, ada seekor burung parrot ini ya di sebelah bahu kanannya. Orang ini memikirkan kamu di waktu malam, merindukan kamu, mungkin pernah appear ya, muncul di mimpi kamu, memberikan kamu kabar berita, atau mungkin kamu bermimpikan tentang burung yang simbolnya adalah kabar berita teman-teman. Pesan yang dia hantar melalui burung ini kepada kamu. Supaya burung ini dapat membisikkan. Nah, ini burung kakak tua, parrot ni akan berkata-kata. Ada kata-kata yang hanya kamu ketahui melalui mimpi kamu. Saya merasakan orang ini pernah cuba memasuki mimpi kamu, hadir di dalam mimpi kamu dengan harapan dapat segera menghantar pesan-pesan ini. Kita lihat lagi ya, sexual freedom. Beberapa di antara kamu yang mungkin ya sebelum ini atau di kala itu tidak terikat dengan sebuah ikatan sah ya, mungkin pernah ada sentuhan fisik.
Di sini jelas kelihatan ya, orang ini mungkin pernah bersentuhan fisik dengan kamu. Seperti saya katakan tadi, energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Kamu perlu ambil mana yang resonate sahaja. Ataupun jikalau kalian tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan, ini sesuatu yang sering dia imajinasikan. Imajinasi yang liar, kerana dia sangat tertarik dengan kamu. Kerana menurut dia, kamu seorang yang begitu lembut. Dan dia sangat sukakan kelembutan, your softness. Maka dia mungkin akan mengimajinasikan ya perkara ini. Nah, ini sudah sesuatu yang secara alami, teman-teman. It's natural ya for someone to feel this way. Resolving conflict. Teman-teman, di sini mungkin ada banyak konflik di antara kalian ya. Kamu lihat gambar ini ya. Hati dia ke hati kamu ke hati dia. Sesuatu yang tidak dibicarakan, tetapi sesuatu yang dihantar melalui telepati atau melalui intuisi. Sesuatu yang perlu diraikan, love. Salah satu daripada kamu di sini sangat sedih ya, ketika ditinggalkan, berada di titik yang paling rendah, tidak pernah berpaling hati dan tidak pernah menghadirkan orang lain. Walaupun kalian di sini ya berkali-kali dihampiri oleh lawan jenis yang lain, tetapi yang kamu inginkan adalah dia. Yang dia inginkan adalah kamu. Cinta ini tetap bersemi walaupun sudah sekian lama. Ini yang ingin dia sampaikan dengan segera kepada kamu. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, hatinya tetap dengan hati kamu, guys. Resolving conflict. Ingin segera menyelesaikan isu ini. Nah, ini menjelaskan lagi ya, mengapakah pesan ini perlu dihantar segera kepada kamu, kerana orang ini sudah ingin cepat-cepat. Tidak tahan lagi untuk menyelesaikan segala konflik, salah faham, pertengkaran ya, kebencian yang terwujud di antara kalian. Kita lihat lagi ya. Wow, the silver waterfall. Dalam banyak-banyak kartu ya di dalam deck ini ya, ini merupakan favorite saya. Ada harapan, perasaan yang masih lagi berjalan, dan ketika air terjun ini turun dengan begitu pantas, ini merefleksikan cahaya yang berwarna seperti warna meja ini, teman-teman ya, seperti silver yang bersinar-sinar ya. Ini mengindikasikan perasaan seseorang yang begitu jatuh cinta dengan kamu, perasaan yang masih lagi begitu kuat, ketarik ya, terus dengan kamu, dengan harapan bahawa harapan ini akan terwujud di antara kalian. Orang ini memang benar ingin menghantar kabar kepada kamu, tetapi dia mungkin ada sedikit ketakutan ya, kerana ada konflik bersebelahan dengan resolving konflik. Seperti air terjun ini yang turun dengan derasnya, dia perlu menghantar kabar ini dengan segera. Jikalau tidak ya, dia tidak dapat tidur malam, tidak dapat menjalankan hari-harinya tanpa menghantar kabar ini dengan segera. Kabar ingin memperbaiki hubungan kalian, kabar dia yang begitu tertarik dan jatuh cinta dengan kamu, dan jikalau ada sentuhan fisik di antara kalian sebelum ini, itu masih sesuatu yang dia pikirkan. Kenyamanan yang dia rasakan itu adalah dengan kamu, dan dia ingin kembali mencipta ya sesuatu yang baru dengan kalian di sini. Beberapa di antara kamu mungkin ada momen-momen yang berkaitan dengan air terjun ini ya. Mungkin pernah pergi bersama ya ke tempat-tempat yang berpandangan seperti ini, yang cukup cantik dan cukup indah. Memori ini masih berjalan di kepalanya. Mungkin kalian pernah pergi ke air terjun, bermandi di air terjun ya, seperti itu teman-teman ya. Bottom of the deck, the garden. Nah, balik-balik sebuah pertemuan ya. Maka tadi saya juga ya ada tersilap kata ya, yang dia sangat ingin datang ketemu, dan ini terlihat dengan benar ya. The garden, sebuah taman yang begitu indah, taman di hatinya, taman di hati kamu yang perlu disatukan untuk kalian bertemu kembali. Orang ini tidak pernah berhenti mengharap. Detik ini teman-teman, dia bersendirian di taman ini. Beberapa di antara dia sepertinya ditemani oleh seorang anak ya. Jikalau kalian berdiri dengan seorang janda atau duda, ini mungkin posisi dia, ini mungkin posisi kamu. Yang pasti, ketika dia ditemani oleh seorang anak kecil ini ya, wujud perasaan yang seperti keanak-anakan, kerinduan yang nyata, keinginan untuk bertemu dengan kamu, berkeluarga dengan kamu, memperbaiki ke depannya. Taman ini dipenuhi dengan bunga-bunga, dengan harapan ya. Pertumbuhan bunga-bunga ini yang blossom ya, tidak pernah akan disingkirkan. Sangat menginginkan pertemuan dengan kamu.
Mungkin ada halangan di pertemuan kalian ya, mungkin terlalu jauh jarak, mungkin juga kosnya ya merupakan salah satu daripada isu di sini. Tetapi teman-teman, orang ini benar-benar ya ingin kamu ketahui yang dia sangat merindukan kamu dan inginkan pertemuan secara langsung dalam waktu dekat ini. Okey guys, pesan segera apakah lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Pesan segera apakah lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu dengan segera dari hatinya kepada kamu. Mungkin ya, ketiga-tiga kartu yang akan saya bukakan nanti, hopefully ya, dapat menjelaskan mengapakah dia begitu seperti rushing ya, begitu urgent untuk menghantar pesan-pesan ini dengan segera. Bonding teman-teman. Memang ada sebuah ikatan khusus ya di antara kalian di sini. Nah, kamu lebih arif ya. Apakah ini pasangan kamu sendiri ataupun seseorang yang benar-benar terwujudnya ikatan ya sejak di zaman sekolah lagi. Mungkin orang ini sudah kamu kenali ya. Before falling in love, kamu mungkin sudah mengenali dia ya bertahun-tahun lamanya. Begitu ya. Maka terwujudlah sebuah ikatan, bonding di antara kalian yang begitu sukar untuk dipisahkan. Orang ini ingin menghantar kamu message ini dengan segera ya, yang mengindikasi atau memberikan kamu peringatan masih ada keterikatan yang khusus di antara kalian. Dia seperti ingin mengingatkan kamu yang kamu ini sangat istimewa di hatinya walaupun kalian berjarak, tidak berkomunikasi. Saya menangkap daripada kartu bonding ini ya, ada kesan-kesan yang cukup baik ya yang kamu berikan kepada dia. Kesan-kesan yang memberikan dia aura healing, aura membantu, aura penyemangat, dukungan emosi yang tidak pernah mengerti erti timbal balik ya. Kamu tidak pernah mengharapkan lain daripada dia. Kamu hanya memberi. Dan dia memberikan kamu peringatan ya melalui pesan segera yang ingin dia kirimkan ke kamu, yang ada ikatan khusus di antara kalian di sini yang tidak boleh dipisahkan oleh sesiapa pun. Passion, nah benar kan? Kartu saya tidak pernah berbohong teman-teman. Sudah ada bonding, ada passion ya. Kerana ada ya kegairahan, keinginan, rasa sayang yang berlebihan di hati kalian masing-masing. Dia cukup bersemangat sekali ketika mengingati kamu. Begitu sinkron ya. Apakah lagi pesan istimewa dari hatinya ke kamu? Wow teman-teman, wisdom. Kamu tahu teman-teman, banyak yang dia pelajari dari hubungan ini. Dia sangat grateful ya, sangat bersyukur kerana berdiling dengan seseorang seperti kamu yang bukan saja mencintai, menyayangi dirinya, kamu juga seorang yang bijak pandai. Banyak memberikan dia bimbingan, petunjuk ya, yang sangat dia hargai. Dan kalian di sini ya dengan kehadiran wisdom ini, sama-sama pandai memikir, sama-sama pandai ya, memahami satu sama lainnya. Nah ini yang membuatkan kalian ya, wujudnya ikatan khusus yang special di antara kamu dan dia. Teman-teman, pesan segera yang ingin dia sampaikan ke kamu walaupun sudah bertahun ya, dia masih lagi loyal. Siapa pun yang dia pilih, dengan siapa pun dia pergi, kamu tidak perlu pertikaikan lagi kesetiaan di hatinya. Nah ini teman-teman, bacaan yang seperti ini tidak termasuk ya kepada kamu yang berdiling dengan seseorang yang memanfaatkan keuangan kamu, membohongi kamu, mencuri uang-uang kamu. Please jangan tarik energi yang seperti itu ke sini. Kerana bukan semua pembacaan adalah untuk kamu. Jangan campur adukkan pembacaan yang baik dengan energi yang tidak baik. Ada kalanya memang ada energi yang tidak baik. Jangan dicampur adukkan atau sengaja ya cuba cocokin ya energi yang tidak cocok dengan kamu. Ya teman-teman, ini tidak termasuk orang-orang yang membohongi, memanfaatkan kebaikan kamu, cinta scam. Itu tidak termasuk di sini. Not this time guys ya. Ini seperti seseorang yang masih mempunyai ketulusan cinta dan masih setia kepada kamu. Sebenarnya jawapan itu sudah ada di hati kamu. Dan kamu tidak perlu ya mendengarkan penjelasan ini. Kamu tidak perlu mendapatkan confirmation dari saya. You are more aware. Kamu lebih mengetahuinya. Itu maksud saya ya. Pesan segera apakah lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Pesan segera apakah lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini?
Pesan segera apakah lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? You're the most loveliest person I've ever met. Sepanjang hidupnya. Sama ada dia mengecewakan kamu atau kamu mengecewakan dia, kamu adalah sosok yang terindah, paling indah yang pernah hadir di dalam hidupnya. Kamu tidak demand, kamu tidak meminta, kamu tidak mendesak, kamu memasrahkan segala-galanya. Maka menurut si dia, walaupun dia mungkin bertindak mementingkan diri, kamu merupakan sosok yang paling indah yang hadir di dalam hidupnya si dia. You realize that I can't be completely direct to you, right? Sepanjang perhubungan kalian, dia tidak pasti sama ada kamu sedarkan ini, banyak perkara yang sebenarnya ingin dia ungkapkan secara langsung, tetapi dia sedar, dia tanyakan kamu, apakah kamu sedar? Ada banyak perkara yang seperti ingin dia ungkapkan, tetapi dia tidak dapat bertanyakan atau ungkapkannya secara langsung kepada diri kamu. Seperti teragak-agak untuk mengungkapkannya. Seperti ada perasaan yang not sure, berbelah bagi. Apakah ini harus diberitahu, diungkapkan, dan dia dapat merasakan yang kamu menyadari hakikat ini. Banyak perkara yang ingin dia bersikap telus, bersikap secara langsung, tetapi tidak dapat dia utarakan. Dan dia seperti dapat menyerap yang kamu dapat ataupun menyedari hakikat ini, yang dia tidak dapat berterus terang mengungkapkan sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. I can't control the situation, but I can control my heart. Ada situasi-situasi yang di luar kawalan kalian. Menurut si dia tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di hubungan kalian. Tetapi yang pasti, dia pastikan dia dapat mengontrol hatinya dengan siapa dia beri hati ini. Nah, walaupun kondisi tidak berpihak kepada dia dan kamu, dia mungkin terpaksa memilih orang lain. Dia tidak dapat mengontrol situasi yang terjadi, tetapi dia menerapkan melalui pesan segera ini yang dia mampu mengontrol hatinya. Mampu mengontrol hatinya untuk kamu. Kerana ada kartu loyal tadi, seperti seolah-olah dalam diam, ingin menerapkannya, menegaskan yang hati si dia ini masih dengan kamu. Itu pemahaman saya, teman-teman. Kita akan lihat lagi. Why did you give up on us? Dia pula yang bertanyakan teman-temannya, mengapakah kamu seperti lelah berputus asa di hubungan ini? Tadi sedar sebenarnya, ketika dia bertanyakan ini, dia sedar ada tindak tanduk perilakunya. Tetapi secara alami, naturally, seseorang akan bertanya ketika dia bingung, why did you give up on us? Mengapakah detik ini kamu seperti sudah benar-benar berputus asa? Kerana seperti saya sebutkan tadi, ada pintu yang terbuka, jalan yang diberikan, tetapi kamu sengaja tidak mahu kontak. Mungkin tidak semua memblokir kamu. Kamu boleh kontak orang ini, tetapi kamu memilih untuk tidak mengontaknya, tidak kontak dia. Biarkan saja, berpasrah. Kamu seperti merasakan apa yang akan terjadi, jadilah. Begitu, Dan dia merasakan, wow, walaupun memberi signal agar kamu menghubungi, tetapi kamu memilih untuk tidak menghubungi. Ini akan menyebabkan energi orang ini bakalan ketarik terus ke arah kamu. Catatan hati yang ingin dia sampaikan ke kamu dengan segera. Nah, ini teman-teman. I sense you. I feel you. Saya tidak tahu jikalau saya masih ingat bacaan saya sebelum ini juga membuka kartu yang sama. It's amazing Kamu boleh lihat ketebalan kartu ini, tetapi sering membuka kartu yang sama. Saya juga tidak tahu ini energi siapa yang ketarik. Saya dapat merasakan kamu, vibrasi kamu, emosi kamu, dan saya dapat merasakan seolah-olah kehadiran kamu. Orang ini walaupun berjauhan, jauh di mata, dekat di hati. Tadi ada gambar hati ke hati di antara kamu dengan dia. Okay guys, zodiak sudah saya bacakan. Kini kita beralih pula kepada initialnya. Hari ini saya akan gunakan yang kecil, which means kamu perlu zoom teman-teman untuk melihatkan initial ini dengan lebih baik. Okay, let's see. Saya akan susun dahulu teman-teman
So far we have got C Charlie, D Delta, J Juliet, F Foxtrot, M Mike, L Lima, ada huruf W, Z Zulu, U Uniform, A Alpha, X X-ray, O Oscar, T Tango, E Echo, N Norway, S Sierra, dan terakhir sekali ada letter K. Teman-teman, saya rasa initialnya sudah cukup panjang ya, tidak perlu kita buka lagi. C D J F M L W Z U A X O T E N S K. Okey teman-teman, kelihatan ya, atau mungkin kamu perlu zoom untuk melihatkan initial ini dengan lebih jelas. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Teman-teman, saya sentiasa mendoakan yang terbaik ya untuk kalian semua. Maka kalian perlu tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.